Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hamdan syukranillah amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Adi Hinata dan teman-teman seperjuangan. Alhamdulillah pada malam kali ini kita dapat melanjutkan perkuliahan seperti minggu-minggu sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Metodologi Kitab Hadis Imam Muslim. Yang pertama, dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang biografi Imam Muslim. Nama lengkap beliau adalah Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi Al-Naisaburi. Ia lahir pada tahun 204 Hijriah di kota Naisaburi, salah satu pusat keilmuan terbesar di wilayah Khurasan pada abad ketiga Hijriah. Lingkungan intelektual yang kondusif membentuk karakter keilmuan Imam Muslim sejak kecil, khususnya dalam bidang hadis. Nah, sejak usia belia, Imam Muslim menempuh rihlah ilmiah ke berbagai wilayah yang menjadi pusat periwayat hadis seperti Hijaz, Irak, Syams, Mesir, dan juga Rai. Dalam perjalanan tersebut, ia berguru kepada banyak ulama hadis terkemuka, di antaranya yaitu Yahya bin Yahya Al-Tamimi Al-Naisaburi, Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi, Ishaq bin Rahawai, dan lain sebagainya. Imam Muslim kemudian menjadi rujukan ilmu hadis di zamannya. Ia memiliki banyak murid yang kelak menjadi ulama besar seperti Imam At-Tirmizi, Abu Isa Al-Nasai, dan juga Abu Hatim Ar-Razi. Kepakaran Imam Muslim terlihat pada ketegasannya dalam melakukan kritik sanad dan ketelitian dalam menyeleksi perawi. Ia dikenal tidak memasukkan hadis ke dalam karyanya kecuali setelah penelitian mendalam terhadap kesambungan sanad, kredibilitas perawi, dan bebas dari syaz maupun ilah. Selain Sahih Muslim, ia juga menghasilkan sejumlah karya penting, di antaranya adalah Al-Musnad Al-Kabir, Al-Ilal, At-Tamyiz, dan Al-Jami' ala Al-Abwad. Imam Muslim wafat pada tahun 261 Hijriyah pada usia 57 tahun di kota kelahirannya Naisabur. Karya dan metode ilmiahnya meninggalkan warisan yang mendalam bagi tradisi keilmuan Islam serta menjadikan namanya dikenang sebagai salah satu imam hadis terbesar sepanjang sejarah. Lalu masuk pembahasan selanjutnya yaitu sebab penyusunan dan karakteristik kitabnya. Yang pertama, sebab penyusunan kitab Sahih Muslim. Nah, penulisan Sahih Muslim dilatar belakangi oleh beberapa faktor penting, yaitu yang pertama adalah mahakaryanya maraknya penyebaran hadis palsu dan lemah pada saat itu. Pada abad ketiga Hijriyah, hadis palsu dan riwayah yang tidak memenuhi standar kesahihan tersebar luas, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam terhadap keaslian ajaran Nabi. Nah, kondisi ini mendorong Imam Muslim untuk menyusun kitab yang hanya berisi hadis-hadis sahih sebagai rujukan yang terpercaya. Lalu selanjutnya yaitu kebutuhan umat terhadap kodifikasi hadis sahih yang sistematis. Nah, umat Islam membutuhkan kitab yang menghimpun hadis sahih dalam penyusunan tematik yang rapi, mudah dipelajari, dan memberikan ketenangan ilmiah bagi para penuntut ilmu. Lalu selanjutnya yaitu pengaruh ilmiah dari Imam Al-Bukhari. Imam Muslim terinspirasi oleh hasil karya gurunya yaitu Imam Al-Bukhari untuk menyusun kitab hadis sahih. Namun ia memiliki metode penyajian yang berbeda terutama dalam aspek sistematika penulisan dan penyusunan sanad. Selanjutnya yaitu karakteristik utama kitab Sahih Muslim. Keistimewaan Sahih Muslim dapat dilihat pada beberapa ciri khas berikut. Yang pertama adalah standar kesahihan hadis yang ketat. Lalu yang kedua, penyajian sanad dan variasi riwayat secara terpadu. Dan selanjutnya adalah tidak mencampurkan hadis sahih dengan derajat lain. Selanjutnya yaitu ciri khasnya terletak pada perhatian tinggi terhadap ilat al-hadits.
Imam Muslim sangat teliti terhadap adanya ilat atau kecatatan yang tersembunyi dalam sanad maupun matannya. Ia menyeleksi hadis dengan cermat agar terhindar dari pertentangan lafaz dan kecacatan sanad tersebut. Selanjutnya, ciri khas tersebut adalah sistematika penyusunan yang rapi dan juga logis. Penyusunan bab dalam Sahih Muslim bersifat tematik dan tersusun secara runtut sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan peneliti. Nah, sikap ini menjadi salah satu keunggulan Muslim dibandingkan beberapa kitab hadis lainnya. Selanjutnya yaitu tema dan metodologi penyusunan dalam hadis. Kitab Sahih Muslim memuat tema-tema pokok ajaran Islam yang tersusun secara sistematis dan tematik. Secara garis besar, tema-tema utama dalam kitab ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada akidah dan keimanan. Lalu selanjutnya ada ibadah ritual, yaitu tema terbesar dalam Sahih Muslim adalah ibadah yang meliputi tahara, yaitu bersuci, salat, zakat, infak, puasa, haji, dan umroh. Pembahasannya tidak hanya menjelaskan hukum, tapi juga mencantumkan contoh praktik Nabi sebagai pedoman amalia umat Islam. Lalu selanjutnya ada muamalah dan ekonomi Islam, munakahat dan hukum keluarga, ada juga akhlak dan adab nabawi, yaitu selanjutnya sirah nabawi dan keutamaan para sahabat. Selanjutnya ada hudud, jinayah, dan sistem hukum Islam. Lalu ada fitnah akhir zaman dan tanda kiamat. Dan yang terakhir ada fadail, keutamaan, amal, tempat, dan tokoh. Dengan cakupan tema yang luas dan struktur tematik yang rapi, Sahih Muslim menjadi rujukan penting dalam memahami ajaran Islam secara komprehensif. Penyusunan ini juga menunjukkan kecermatan Imam Muslim dalam mengelompokkan hadis sehingga mudah diakses oleh pembaca dan peneliti ilmu hadis. Selanjutnya kita masuk pembahasan tentang metodologi Imam Muslim dalam penyusunan Sahih Muslim. Metodologi Imam Muslim dalam penyusunan Sahih Muslim menunjukkan ketelitian ilmiah yang sangat tinggi, baik dalam pemilihan hadis, penentuan kualitas sanad dan matan, maupun dalam sistematika penulisan. Manhaj ini kemudian menjadi rujukan penting dalam studi kritik hadis. Nah, secara garis besar, metodologi Imam Muslim dapat dijelaskan dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama yaitu metodologi seleksi hadis. Yaitu A, ketersambungan sanad yang ketat. Nah, Imam Muslim hanya menerima hadis yang sanadnya bersambung secara sempurna tanpa adanya perawi mudallis yang menggunakan an-anah, kecuali jika terbukti mendengarkan langsung dari gurunya. Selanjutnya, kredibilitas perawi yang tinggi. Nah, perawi yang diterima harus memiliki sifat adalah atau integritas moral dan dobit, ketelitian hafalan atau penulisan. Ia sangat selektif terhadap perawi yang memiliki kelemahan meskipun ringan, sehingga hadis yang masuk ke dalam Sahih Muslim berada pada tingkat sahih yang kuat. Selanjutnya, tidak mencampurkan hadis sahih dengan derajat lain. Nah, berbeda dengan beberapa kitab hadis lain yang mencampurkan hadis sahih dengan hasan ataupun dengan dhaif, Imam Muslim membatasi kitabnya hanya pada hadis sahih saja. Hal ini memperkuat otoritas kitab sebagai rujukan utama hadis berkualitas tinggi. Lalu yang kedua ada metodologi penyusunan dan penyajian hadis. Langkah-langkahnya itu yang pertama adalah menghimpun seluruh jalur riwayat dalam satu tempat. Nah, salah satu ciri khas Muslim adalah menyajikan seluruh variasi sanad dan matan dari satu hadis secara integrasi dalam satu bagian. Ini memudahkan peneliti hadis meninjau perbedaan lafaz, sanad, dan konteks dari berbagai jalur riwayat. Selanjutnya, penempatan riwayat tambahan dalam posisi yang tepat. Imam Muslim memulai dengan sanad dan matan yang paling sahih dan kuat, kemudian mencantumkan riwayat yang memiliki tambahan lafaz atau variasi redaksi pada bagian berikutnya. Tujuannya yaitu agar pembaca dapat membandingkan setiap riwayat dengan jelas. Selanjutnya, penggunaan uslub penyusunan yang konsisten dan teratur.
Penyajian hadis dalam Sahih Muslim tersusun secara tematik dengan pembagian bab dan subbab yang rapi, walaupun tidak menyertakan judul bab secara langsung. Generasi ulama sesudahnya, seperti An-Nawawi, memberikan penjudulan untuk memudahkan pembaca. Seperti itu. Lalu yang ketiga, metodologi kritik sanad dan matan. Nah, langkah-langkahnya di sini yang pertama adalah analisis ilat hadis secara mendalam. Imam Muslim meneliti secara teliti kemungkinan adanya ilat al-hadith, yaitu cacat yang tersembunyi dalam sanad maupun matan. Ia membandingkan berbagai riwayat untuk memastikan tidak ada kontradiksi atau indikasi kelalaian perawi. Selanjutnya, menghindari riwayat syadz dan juga mungkar. Lalu konsisten perawi sebagai standar verifikasi. Nah, di sini Imam Muslim tidak hanya mempertimbangkan profil perawi saja, tetapi juga konsisten periwayatannya dari guru yang sama. Nah, jadi apabila terdapat perbedaan signifikan pada periwayat perawi dan guru tertentu, riwayat tersebut tidak diambil. Lalu selanjutnya metode pemahaman dan penarikan hukum. Yang pertama, di sini terdapat pemberian petunjuk istimbat melalui susunan riwayat. Nah, meskipun tidak memberi judul bab, Imam Muslim menempatkan hadis-hadis tertentu berdekatan untuk memberikan isyarat fikih mengenai topik tertentu, sehingga pembaca dapat menangkap maksud hukum dan aplikasinya. Lalu selanjutnya menampilkan variasi lafaz untuk memperkuat pemahaman. Dengan menyertakan beberapa porsi matan dari satu hadis, pembaca dapat mengetahui konteks sebab dan keluasan hukum dari satu topik sehingga tidak jatuh pada pemahaman parsial. Selanjutnya, melalui metodologi tersebut, Sahih Muslim tidak hanya menjadi komplikasi hadis sahih, tetapi juga karya kritis yang menunjukkan kecermatan ilmiah dalam seleksi, penyajian, dan penegasan nilai otoritas hadis. Oleh karena itu, para ulama menempatkan Sahih Muslim sebagai rujukan primer dalam studi hadis, khususnya dalam kajian sanad, matan, dan konsistensi riwayat. Lalu pembahasan selanjutnya di sini kita akan membahas tentang jumlah hadis, mazhab penulis bab, dan perbandingan dengan Bukhari. Yang pertama adalah jumlah hadis dalam Al-Jami' As-Sahih, yaitu Sahih Muslim. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim. Perbedaan ini terjadi karena adanya variasi metode penghitungan, terutama terkait apakah riwayat yang berulang dari jalur sanad dihitung sebagai hadis yang berdiri sendiri atau digabungkan. Menurut Imam An-Nawawi, jumlah hadis dalam Sahih Muslim mencapai sekitar 4.000 hadis tanpa pengulangan, dan jika digabungkan dengan hadis-hadis yang berulang melalui jalur sanad yang berbeda dapat mencapai lebih dari 12.000 hadis. Perbedaan jumlah ini terjadi karena Imam Muslim memiliki metode yang khas dalam menampilkan hadis melalui jalur sanad yang berbeda dalam satu tempat, sehingga satu hadis dapat muncul dengan beberapa sanad sekaligus. Berbeda dengan Imam Bukhari yang memisahkan pengulangan hadis ke dalam bagian bab yang berbeda sesuai tujuan penempatan hukum. Oleh sebab itu, jika dihitung dengan seluruh jalur sanad dan pengulangan, sebagian ulama seperti Al-Qadi Iyad menyebutkan jumlah keseluruhannya mencapai 7.275 hadis. Sedangkan sebagian ulama yang lain menghitung mencapai 9.200 sampai 12.000 hadis, tergantung metode enumerasi. Yang kedua, mazhab Imam Muslim dan penulisan bab. Imam Muslim memiliki pendekatan metodologis yang khas dalam penyusunan Sahih Muslim. Meskipun tidak sekompleks sistematika Imam Al-Bukhari dalam memberi judul bab, penyusunan bab dalam kitabnya tetap mencerminkan ketelitian ilmiah dan kedalaman pemahaman terhadap struktur hadis. Beberapa karakteristik utama mazhab Imam Muslim dalam penyusunan bab adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistematika penyusunan berdasarkan topik besar. Imam Muslim mengelompokkan hadis-hadis ke dalam kitab, kemudian ke dalam bab yang tersusun secara sistematis seperti kitab Al-Iman, lalu kitab At-Taharah, dan selanjutnya. Penyusunan tematik ini memudahkan pembaca menemukan hadis berdasarkan bidang kajian tertentu. Lalu, selanjutnya penghimpunan seluruh riwayat dalam satu tempat. Nah, metode yang membedakan Imam Muslim dari Imam Bukhari ialah cara beliau menempatkan berbagai jalur riwayat hadis dalam satu tempat. Nah, artinya seluruh jalur sanad dan redaksi
yang berbeda dari satu hadis diletakkan berdekatan sehingga pembaca dapat langsung melakukan komparasi sanad dalam satu rangkaian pembahasan. Nah, hal ini memudahkan ulama dalam melakukan analisis sanad dan matan tanpa harus berpindah ke bab lain. Selanjutnya, minim tarjamah bab dan tidak banyak menyertakan istinbat hukum. Nah, Imam Muslim tidak banyak menuliskan judul bab secara panjang atau bersifat fikih seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Judul bab dalam Sahih Muslim cenderung ringkas dan hanya berfungsi sebagai penanda tema, bukan sebagai penjelas hukum. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fokus Imam Muslim adalah pada penelitian kesahihan hadis dan penataan sanad, bukan pada istinbat hukum fikih melalui judul bab. Selanjutnya di sini ada penempatan hadis dhaif dan mu'allaq. Nah, secara prinsip Sahih Muslim hanya memuat hadis sahih. Namun terdapat beberapa riwayat mu'allaq dan komentar tambahan dalam sebagian redaksi sebagai pendukung argumen sanad, bukan sebagai hadis pokok. Jadi riwayat tersebut tidak mengurangi kesahihan isi kitab karena tidak dijadikan hujjah utama. Lalu yang ketiga ada perbandingan Sahih Muslim, pembahasan tentang perbandingan Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Nah, kedua kitab yang disusun oleh Imam Bukhari dan Muslim merupakan karya monumental dalam khazanah keilmuan Islam. Nah, para ulama sepakat bahwa kedua kitab tersebut adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran walaupun memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Terdapat beberapa aspek metodologis yang membedakan keduanya sehingga melahirkan pandangan ulama mengenai kelebihan masing-masing kitab. Yang pertama adalah keutamaan dan tingkatan kesahihan menurut ulama. Nah, mayoritas ulama hadis seperti Ibnu As-Salah, An-Nawawi, dan Ibnu Hajar berpendapat bahwa Sahih Bukhari berada pada tingkat utama sebagai kitab hadis paling sahih, kemudian disusul oleh Sahih Muslim. Nah, pendapat ini didasarkan pada ketatnya syarat yang ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari dibandingkan Imam Muslim, terutama dalam persyaratan pertemuan langsung, liqa, antara periwayat dan sanad. Namun demikian, sebagai ulama lain seperti Abu Ali berpendapat bahwa Sahih Muslim lebih sahih daripada Sahih Bukhari dalam beberapa aspek tertentu, terutama dalam kekuatan penyusunan sanad dan kerapian penempatan riwayat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keunggulan keduanya tidak bersifat mutlak dalam semua aspek. Selanjutnya perbedaan syarat kesahihan hadis. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa syarat yang ditetapkan Imam Muslim dan Imam Bukhari sama-sama sangat ketat namun memiliki perbedaan sudut penekanan. Nah, dari aspek syarat periwayat pertemuan guru dan murid, dari Imam Bukhari kita bisa tahu beliau harus terbukti pernah bertemu langsung dan ada bukti periwayatannya. Namun Imam Muslim cukup dipastikan hidup sezaman dan mungkin terjadi pertemuan. Nah, lalu pada aspek penempatan hadis, Imam Bukhari sering memisahkan hadis pada berbagai bab, sedangkan Imam Muslim menghimpun seluruh sanad dan riwayat dalam satu tempat. Lalu pada judul bab atau terjemah, Imam Muslim sangat detail penuh istinbat fikih, sedangkan Imam Muslim ringkas tidak dominan istinbat fikih. Nah, syarat Imam Bukhari dalam memastikan adanya pertemuan langsung antara periwayat menjadi alasan sebagai ulama menilai Sahih Bukhari lebih unggul. Namun dari sisi penempatan sanad dan kemudahan kajian sanad matan, metode Imam Muslim dianggap lebih sistematis dan memudahkan peneliti hadis kontemporer. Selanjutnya perbedaan metode penyusunan dan fokus kajian Imam Muslim, kajian Imam Bukhari. Selanjutnya perbedaan metode penyusunan dan fokus kajian. Nah, Imam Bukhari lebih menonjolkan dimensi fikih hadis, yaitu pemahaman hukum melalui penempatan hadis pada judul bab tertentu. Nah, jadi dengan demikian pembaca dapat menemukan kesimpulan hukum secara implisit dan struktur penyusunan bab yang dibuat. Sebaliknya, Imam Muslim lebih fokus pada ketelitian sanad, kualitas periwayat, dan penyajian jalur periwayat, sehingga kitabnya dinilai unggul dalam aspek ilmiah sanad dan metode kritik hadis. Oleh karena itu, Sahih Muslim banyak dijadikan rujukan utama dalam kajian akademik sanad, sedangkan Sahih Bukhari lebih banyak dijadikan rujukan dalam istinbat fikih. Selanjutnya, pandangan ulama yang mendahulukan Sahih Bukhari. Sebagian besar ulama hadis mendahulukan Sahih Bukhari dibandingkan Sahih Muslim dalam hal kesahihan hadis secara umum.
Faktor yang paling sering disebutkan adalah ketatnya syarat pertemuan periwayat, banyaknya hadis yang dijadikan landasan hukum, dan istinbat hukum melalui penempatan judul bab. Nah, kendati demikian, ulama tetap menempatkan Sahih Muslim pada posisi kedua yang langsung menyusul Sahih Bukhari, sehingga keduanya dianggap sebagai pasangan kitab paling otoratif dalam periwayatan hadis. Sekian yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya kembali kepada Ustadz untuk menilai makalah dan mungkin ada tanggapan, saran, kritikan kepada teman-teman juga. Baik, yang lain silakan ditanggapi dulu. Silakan. Saya ambil absen dulu ya. Abdul Munzir ada ya? Ada semua ini? Hadir. Anna Jennifer Agustin ada. Indah Purnama ada. Jana Aulia, Mutiara Kasih, Muzaki ada? Ada Ustadz. Muzaki, Ada, Sat. Vera Siska, Yuk, ada ya? Vera ada? Ada Ustadz, lagi sakit. Oh, Yoga Perdana ada? Ada, hadir. Zul Azmi, Hadir, Ustaz. nah silakan untuk ditanggapi. Kemarin saya Bukhari, sekarang Sahih Muslim. Ada? Baik. Dulu apa? Sebentar Pak Ustadz, mau nanya makalah nih. Ya, silakan. Dari makalah tadi ya, kita melihat itu kan katanya Imam Muslim ini kan tematik sifatnya. Tematik. Sedangkan Imam Bukhari kan banyak hadisnya berulang-ulang karena dia banyak menjelaskan masalah bab fikih gitu. Apakah apa sebabnya Imam Muslim ini
menyusun kitab itu secara tematik, mengapa tidak seperti gaya daripada Imam Bukhari? Apakah dia sudah membaca buku-buku Imam Bukhari atau zaman yang menuntut daripada Imam Muslim ingin membuat secara tematik? Jadi penyusunannya apa tidak seperti Imam Bukhari? Terima kasih. Ya, yang lain silakan. Kalau belum, silakan dijawab dulu. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ustadz Abdul Munzir. Jadi pertanyaannya, mengapa Imam Muslim menyusun kitabnya dalam sistematika tematik begitu kan? Kenapa tidak seperti Imam Bukhari? Nah, kan ada keunggulan masing-masing dalam sistem penyusunannya kan. Kalau Imam Bukhari menekankan urutan ilmu dan kronologis hadis, sedangkan Imam Muslim itu menekankan kemudahan akses dan sistematis ilmu melalui tema. Jadi bukan semata-mata karena Imam Bukhari juga gurunya, dia meniru gurunya tersebut, tidak. Bisa jadi mungkin dia menyusun seperti itu untuk memudahkan akses-akses menemukan suatu hadis. Karena dengan cara tematik atau modoi tadi, yang pertama itu kelebihannya dapat mempermudah pencarian hadis. Jadi dengan mengelompokkan penurut tema, pembaca bisa langsung menemukan hadis-hadis terkait suatu masalah, misalnya ibadah gitu kan, terus muamalah atau akhlak. Terus yang kedua, pada fokus pada manfaat praktis tadi, Imam Muslim ingin menekankan aspek hukum dan pengajaran dari hadis secara lebih sistematis sesuai tema, biar mudah orang-orang nemunya gitu. Lalu yang ketiga, mempermudah takhrij dan verifikasi. Jadi metode tematik ini memudahkan ulama lain meneliti sanad dan matan hadis yang berkaitan dengan satu topik tertentu. Jadi kalau misalnya ditanya, mengapa Imam Muslim tuh pengen susunannya kayak gitu? Kenapa dia nggak niru Imam Bukhari aja gitu? Itu kayaknya nggak bisa pula kita tebak-tebak ya. Itu kan keinginan dia, mungkin beliau berpikir agar pembaca dan orang-orang lebih mudah untuk menemukan suatu hadis, begitu menurut Ana. Maksudnya gini, Ustazah Mutiara ya, apakah dia menyusun secara tematik itu kebetulan atau memang zaman itu yang menuntut itu waktu itu harus tematik gitu? Apakah dia sudah membaca kitab-kitab Sahih Bukhari, sudah dinilainya oh ini ada kekurangannya, baru dia membuat metode baru dalam penyusunan Sahih Muslim tadi? Itu maksud saya itu. Mana yang lain? Izin bertanya, Ustaz. Atau Ustaz Muzil tadi belum selesai sepertinya. Masih ada jawaban kayaknya dari Mutiara. Ya, masih ada yang masih belum terjawab ya. Kayaknya yang ditanyakan motivasi dari Imam Muslim ya. Iya, mungkin salah satunya tadi Ustadz
karena tuntunan zaman juga kan di situ sudah tersebar banyak hadis-hadis palsu dan lain sebagainya. Jadi para akademik juga sedang bisa dibilang banyak meneliti hadis seperti itu. Orang-orang jadi lebih sering mencari tahu asal hadis seperti itu kan. Jadi untuk mempraktiskan mereka mengetahui hadis secara cepat, makanya dia menyusun secara tematik. Itu bisa jadi salah satu alasannya. Terus apakah misalnya Imam Muslim itu membaca kitab hadis Bukhari lalu dia menemukan kesalahan? Itu sebenarnya kalau misalnya dibilang beliau menemukan kesalahan itu tidak. Tapi Imam Muslim pasti sudah mengetahui dan sudah tahu jauh seperti apa kitab Imam Bukhari. Tapi bukan berarti dia mencari kesalahan atau misalnya menemukan kesalahan. Dia menyesuaikan dengan zaman. Itu seperti itu perkiraan Ana. Karena di situ kan sudah tersebar banyak hadis-hadis yang palsu juga. Jadi untuk memudahkan orang-orang mencari, makanya dibuat sistem tematik agar memudahkan mereka mengetahuinya seperti itu. Menurut Ana. Ya. Oh, ada tambahan dari teman-teman lain? Yang lain ada? Baik, kalau kita lihat pola penulisan hadis oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ini sudah mengalami kemajuan daripada pola penulisan hadis oleh ulama-ulama sebelumnya. Pada masa ulama sebelumnya, penulisan hadis itu ada dalam bentuk kitab muwatta'. Nah, muwatta' itu memang tujuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masa Imam Malik umpamanya. Tapi hadis yang dicantumkan dalam kitab muwatta' bukan hanya hadis Nabi. Ada hadis Nabi, ada perkataan sahabat yang intinya untuk menjawab pertanyaan atau persoalan yang muncul pada masa Imam Malik. Sebelum itu ada juga kitab Al-Ajaza, kemudian ada kitab Musannaf, kemudian ada kitab Musnad sebelum munculnya kitab Al-Jami' Shahih, baik oleh Imam Al-Bukhari ataupun oleh Imam Muslim. Nah, kalau kita baca motivasi daripada Imam Bukhari dan Muslim ini, seperti yang diungkapkan pamannya oleh Rifat Fauzi. Apa kata beliau? Wa kana hammu dawafil Imam Al-Bukhari ila ta'lifi kitabihi wa nafsuhu allazi habis baterainya ya. Baterai habis. Jadi kata Rifat Fauzi, motivasi yang menjadikan Imam Al-Bukhari menulis kitabnya, itu juga yang memotivasi Imam Muslim untuk menulis kitab sahihnya itu. Nah, diantaranya di samping kondisi pada saat itu, juga pesan dari gurunya Ibnu Rahawai. Ibnu Rahawai ini guru dari Imam Bukhari, juga Imam Muslim, yang berpesan alangkah baiknya antum menulis kitab yang hanya berisikan hadis-hadis yang sahih saja dalam masalah-masalah tertentu. Itu yang memotivasi Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ibnu Rahawai. Nah, itu diantaranya. Oleh Fauzi, dia katakan begini, di samping motivasi Imam Bukhari dalam menulis kitab, itu juga yang menjadi motivasi Imam Muslim. Wa huwa annahu kana minal wajibi ala a'immatil hadis fil qarn as-salis al-hijri ifradul ahadits as-sahihah bit-ta'lif. Di antara kewajiban daripada imam hadis pada abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijriah itu berarti tahun 200-an. Masa hidupnya Imam Al-Bukhari dan masa hidupnya Imam Muslim. Karena Imam Bukhari sedikit lebih tua daripada Imam Muslim. Imam Bukhari
lahir 194, kemudian 10 tahun baru Imam Muslim lahir. Imam Muslim 204. Kemudian dari sisi wafat, Imam Muslim itu 5 tahun belakangan lebih wafatnya dibandingkan dengan wafatnya Imam Al-Bukhari. Jadi sudah menjadi kewajiban para imam hadis pada abad ketiga itu untuk memisahkan hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang tidak sahih dalam satu buku, dalam satu tulisan. Nah, di mana sebelumnya ikhtalatat bi ghairiha fi kutubil hadis ala surati yas'abu maha alal ammati tamyizu haza min zak. Artinya sebelum itu sangat sulit, baik dalam kitab musnad, dalam kitab musannaf, sangat sulit bagi masyarakat, bagi umat Islam untuk membedakan mana saja hadis-hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Karena dalam kitab Musnad Ahmad memang tujuannya adalah mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat tertentu. Nah, hanya saja Imam Ahmad pun juga punya persyaratan tertentu. Bukan berarti dia begitu mudah menerima hadis dhaif, tidak. Tapi memang ada hadis dhaif dalam kitabnya itu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim ini itu menulis kitab keduanya itu untuk memudahkan umat mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Nah, itu sebelum munculnya kedua kitab Bukhari ini dan Muslim. Kemudian wazalika ba'da an kasratil asanid wa ta'addadatir riwayat wa qasri ruwatu bihaisu yata'azzaru tamyiz bainal udul wal majruhin mujarrahin minhum. Di mana sebelum munculnya Sahih Bukhari Muslim itu banyak sekali kitab-kitab, banyak sekali sanad-sanad hadis. Yang sanad-sanad itu kadang tidak bisa dibedakan antara sanad yang sahih dan sanad yang tidak sahih. Kemudian banyak periwayatan-periwayatan. Artinya satu hadis itu diriwayatkan oleh banyak periwayatan. Nah, kemudian banyak juga para perawi yang sulit untuk dibedakan. Apakah mereka itu adil atau orang yang kena jarak. Nah, itu sebelum masa Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, wa qatalaba minhu ba'dun nas zalik. Sehingga sebagian umat Islam itu menuntut, meminta kepada Imam Muslim dan Imam Bukhari untuk melakukan pemisahan mana hadis-hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Nah, sebagaimana mereka juga pernah meminta kepada Imam Bukhari dalam majelis gurunya sendiri, yaitu Ibnu Rahawai atau Ishaq bin Rahawai. Nah, itu motivasi utamanya. Nah, jadi bukan mentematikkan itu dulu, bukan. Tapi motivasi utamanya untuk membedakan mana hadis yang sahih dengan mana hadis yang tidak sahih. Nah, barangkali itu ya motivasi dari Imam Muslim. Silakan yang lain. Nah, kalau kita lihat persyaratan Imam Muslim, sebagaimana juga Imam Al-Bukhari, ada persyaratan kesahihan umum. Itu semua ulama hadis itu sama. Persyaratan umum itu terpenuhi hadis dengan 5 syarat kesahihan hadis. Ittisalus sanad, perawinya adil, perawinya dhabit, tidak ada sas dan tidak ada ilat. Itu juga yang diberlakukan oleh Imam Muslim. Itu syarat umum. Sehingga Ibnu Shalah pernah mengatakan, syaratu Muslim fi sahihihi ayyakuna al-hadisu muttasilal isnad. Kata Ibnu Shalah, seorang ulama hadis, hidup pada abad ke-6 Hijriah, dia katakan begini, syarat Muslim dalam sahihnya itu adalah ayakun al-hadisu muttasilal isnad. Yang pertama, hadis itu muttasil sanadnya. Binaqlis saqati anis siqati min awalihi ila muntahabu. Dengan periwayatan dari perawi yang siqah, kalau siqah gabungan dari 2 sifat, adil dan dhabit. Nah, dengan periwayatan perawi yang siqah
baik dari awal sanad sampai kepada akhir sanad. Kemudian saliman minasyuzuz wa minal illah. Selamat daripada sas dan selamat daripada ilat. Inilah batas hadis sahih itu sendiri yang juga menjadi persyaratan semua para ulama termasuk Imam Muslim. Nah, kemudian Imam Nawawi juga menukilkan balaghana an Makki bin Abdan, sampai kepada kami informasi dari Makki bin Abdan, ahadu huffazin Nisabur, dia salah seorang huffaz hafiz yang berasal dari Nisabur. Nisabur itu adalah kota kelahiran Imam Muslim juga, karena kan Imam Muslim An-Nisaburi sama dengan Al-Hakim An-Nisaburi. Ana qala sami'tu Musliman yaqul, saya pernah mendengar Imam Muslim mengatakan begini, aradtu kitabi hadza ala Abi Zur'ah Ar-Razi, saya sudah menghadapkan, artinya saya bacakan di hadapan Abu Zur'ah. Abu Zur'ah itu seorang ulama hadis, bukan hanya sekadar perawi, tapi dia juga ulama kritikus hadis, ulama an-nuqad. Saya sudah saya paparkan hadis saya ini kepada Abu Zur'ah. Wa kullu ma syara anna lahu illa taraktuhu. Maka semua riwayat yang dia isyaratkan ada ilat, saya tinggalkan semuanya. Karena Abu Zur'ah itu seorang ulama nuqad atau ulama kritikus hadis yang sangat mengerti dengan ilat. Maka semua hadis yang di situ ada ilat, padahal Imam Muslim juga ahli ilat. Karena Imam Bukhari, Imam Muslim, semua mereka itu adalah ahli ilal. Imam Ibnu Hibban juga ahli tentang ilal. Muhammad juga begitu. Rata-rata semua mereka punya kitab Al-Ilal. Ilal itu adalah sebab-sebab tersembunyi yang ada pada hadis Nabi, yang pada zahirnya tak nampak, tapi kalau diteliti nampak. Itulah disebut dengan ilal. Semua mereka rata-rata punya kitab ilal. Jadi Imam Muslim di samping dia juga ahli dalam masalah ilalul hadis, dia hadapkan lagi kitab hadis itu kepada Abu Zur'ah yang juga pakar dalam ilmu ilal. Nah, betapa menunjukkan hadis yang diriwayatkan dalam kitab ini benar-benar bersih daripada ilal. Sehingga minimal dua ulama besar yang ahli dalam ilal sudah meng-cross check kitabnya ini, yaitu Imam Muslim sendiri, kemudian Abu Zur'ah Ar-Razi. Nah, jadi semua yang oleh Abu Zur'ah ada isyarat ilal, saya tinggalkan saja. Kemudian wa kullu ma qala innahu sahih wa laysa lahu illa kharrajtuhu. Dan semua yang dikatakan oleh Abu Zur'ah bahwa hadis ini sahih, nah, tak ada ilat, itu baru saya riwayatkan dalam kitab ini, kata Imam Muslim. Nah, wa zakara ghairuhu ma rawahu al-Hafiz Abu Bakril Khatib Al-Baghdadi bisnadihi an Muslim. Qal sannabtu hadzal musnad sahih min 300,000 hadisi masmu'ah. Nah, kemudian Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama Baghdad, dia menyebutkan dengan sanadnya yang langsung dia terima dari Imam Muslim. Apa katanya? Muslim mengatakan, saya menyusun sannabtu hadzal musnad sahih, saya menyusun kitab musnad yang sahih ini dari 300,000 dari 300,000 hadis masmu'atan yang saya terima secara sama'i. Artinya masmu'ah yang diterima oleh Muslim dari gurunya secara sama'i. Kan ada metode tamul wada itu kan ada 8. Ada as-sama', ada qira'ah al-sa' atau al-arad sama, ada al-ijazah, al-munawalah, sampai kepada al-wasiyah. Nah, ini sebanyak 300,000 hadis oleh Imam Muslim dia terima dari gurunya secara simai. Ini luar biasa. Artinya sebanyak 300,000 hadis dia bacakan hadis itu di depan gurunya, kemudian guru membenarkan, atau sebaliknya guru yang membacakan hadis, Imam Muslim mendengarkan. Itu secara langsung, secara samai. Nah,
Lalu fahazi naqulu an Muslim sharihatan fi wasfi kitabihi bisihah. Kata penulis, inilah yang kami katakan bersumber dari Imam Muslim sendiri secara sore dia katakan beginilah sifat kesohihan hadis-hadis yang ada dalam kitabnya ini. Itu masih syarat umum. Kemudian syarat Muslim rijal oleh Al-Hazimi dia katakan anna sarta Muslim fi rijalin huwa ahlu tabaqat tsaniyah min at-tabaqat al-khams allati zakaraha liruwati anil muqsirin wa masala biruwati anil zuhri. Nah, pada pembahasan Imam Al-Bukhari dulu, di antara keunggulan Imam Bukhari, dia membagi atau menerima hadis dari murid-murid ulama yang muqsirin. Ulama muqsirin itu ada Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, kemudian ada Imam Nafiq, Al-A'mas, Qatadah, bukan Abu Qatadah, Qatadahnya. Itu kan ulama-ulama muqsirin. Nah, dulu dibagi murid-murid ulama muqsirin kepada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah mereka yang punya sifat siqah. Adil, dabit, kemudian iskon. Tapi tidak cukup hanya itu, mereka orang yang paling lama bermulazamah. Belajar dari Imam Al-Muqsirin tadi. Kalau terkumpul 3 sifat itu, mereka adil, kemudian dabit, kemudian lama bermulazamah, itu peringkat yang pertama. Yang paling kuat. Peringkat kedua, mereka yang dabit atau adil, dabit, tapi mulazamahnya sebentar. Mulazamah sebentar. Tidak seperti kelompok atau tabaqat yang pertama. Maka Imam Bukhari hanya menerima hadis pada tabaqat yang pertama, sementara Imam Muslim itu meriwayatkan hadis pada perawi pada tabaqat yang pertama dan tabaqat yang kedua. Hadis itu letak perbedaannya. Jadi tabaqatnya beda. Nah, itu dari sisi tabaqat rijal, murid-murid ulama muqsirin pada level tabi'in. Jadi Imam Bukhari hanya pada tabaqat pertama yang diambil hadisnya, Imam Muslim tabaqat pertama dan tabaqat yang kedua. Dan itu dijadikan hadis riwayat tabaqat pertama dan kedua itu sebagai asal kitab. Kalau Imam Bukhari hanya menjadikan tabaqat pertama saja sebagai hadis sebagai asal kitabnya. Nah, kemudian bagaimana syarat Muslim fitisolis sanad al-mu'an'an? Kemarin kalau Imam Al-Bukhari, periwayatan para perawi yang mu'an'an itu dia haruslah orang yang siqah, kemudian harus terbukti atau ada bukti yang menunjukkan mereka bermajelis antara guru dan murid. Tidak cukup mereka sekedar dinyatakan siqah kepribadiannya, tapi juga ada bukti atau nas dari para ulama kritik yang menyatakan bahwa dia dengan gurunya itu memang bertemu dalam tahammul wal ada. Itu Imam Bukhari. Tapi Imam Muslim tidak demikian. Syarat Muslim fitisolis sanad mu'an'an itu dia tidak mensyaratkan mesti ada nas dari para ulama kritik yang menyatakan bahwa muridnya ini yang memakai lafaz an itu tidak mesti dia ada bukti bermajelis dengan gurunya. Nah, tapi cukup dia adalah orang yang siqah, lagi orang yang adil lagi dabid, itu sudah bisa diterima oleh Imam Muslim dengan syarat memang mereka memungkinkan untuk bertemu dalam majelis. Tapi kalau tidak memungkinkan ya tidak diterima juga. Bagaimana gambaran ketidakmungkinan mereka bertemu? Namanya ada seorang perawi, dia hanya tinggal di Madinah saja. Nah, sementara guru yang diambil hadis yang dalam riwayat itu dia tinggal di Baghdad.
gurunya ini tidak pernah ke Madinah kecuali dalam rangka menunaikan ibadah haji, yang dari Madinah juga tidak pernah ke Baghdad. Walaupun hidupnya sezaman, tapi karena tidak ada bukti, maka atau tidak memungkinkan mereka bertemu dalam majelis penyampaian hadis, maka juga ditolak oleh Imam Muslim. Ini artinya Imam Muslim menerima periwayatan mu'an'an yang mana antara guru dan murid memungkinkan bertemu walaupun tidak ada nas dari ulama kritik yang menyatakan memang mereka bermajelis atau menerima hadis secara langsung dari gurunya. Nah, di sini sedikit agak longgar. Ada dua kelonggaran tadi. Kalau Imam Al-Bukhari, yang pertama Imam Bukhari lebih kuatnya dari aspek tabaqat perawi, murid-murid ulama muksirin hanya tabaqat pertama. Imam Muslim tidak, tabaqat kedua, pertama dan kedua. Kemudian termasuk persyaratan perawi yang mu'an'an tadi. Kalau Bukhari menuntut adanya nas sebagai bukti liqa, Imam Muslim tidak menuntut. Berarti ada dua aspek yang menyebutkan Imam Bukhari lebih kuat dari sisi periwayatan hadis. Nah, itu kira-kira yang paling penting yang perlu dipahami tentang Sahih Muslim ini. Adapun masalah bagaimana penyusunan bab, nah itu memang dianggap sebagai tuntutan zaman itu. Yang sebelumnya belum menyusun hadis berdasarkan bab-bab, sehingga belum memudahkan dari umat ini untuk mempelajari hadis berdasarkan tema-tema. Nah, namanya saja Al-Jami. Jami itu artinya menyeluruh. Maka kitabnya ini mencakup seluruh tema di dalam ajaran Islam. Ada kitab Toharo, ada, berarti hadisnya tentang fikih. Ada kitab tentang iman, tentang sholat. Kemudian yang terakhir itu apa yang terdalam kitab Sahih Bukhari Muslim? Kalau salah itu Kitabul Jihad. Kenapa kitab jihad yang terakhir? Nah, itu sudah ijtihad mereka itu. Kenapa jihad tidak pertama kali? Karena jangan sampai ada orang berpikir untuk pergi jihad sementara tohara belum selesai. Hadis itu cerdasnya ulama. Kenapa hadis pertama dalam kitab mereka yang dicantumkan adalah hadis innamal a'malu binniyat? Nah, karena mereka menginginkan siapa saja yang membaca kitabnya hendaklah dengan niat yang ikhlas. Jangan pernah lepas niat ikhlas itu sampai mempelajari seluruh kitabnya. Itu yang diinginkan oleh para ulama. Karena hadis tentang innamal a'malu binniyat itu kata Imam Syafi'i, itu sepertiga agama. Jadi sepertiga agama ada pada hadis innamal a'malu binniyat. Agama ini kan ada urusan hati, ada urusan amal, ada urusan akidah. Nah, maka sepertiga itu urusan amal, penentunya adalah niat. Maka ulama kebanyakan menempatkan hadis innamal a'malu binniyat itu pada urutan yang pertama. Nah, itu ijtihad mereka. Tapi tidak jihad belakangan. Nah, jangan diajarkan orang-orang yang baru taubat jihad dulu, bahaya. Zaman sekarang kan ya enggak. Yang diajarkan bab tentang aina Allah, Allah di mana? Bab tentang bid'ah, bab tentang jihad itu bahaya. Ulama dulu tidak pahami dulu tentang toharo, tentang tayamum, tentang wudhu, tentang mandi, tentang sholat, tentang puasa, tentang akhlak. Kalau semuanya sudah dipelajari, sudah diamalkan, baru cocok untuk pergi jihad. Kalau tidak, jangan jihad dulu. Nah, jadi urutan itu sudah menjadi ijtihad mereka. Dan Imam Bukhari itu setiap kali mencantumkan hadis pada pada bab-bab dalam kitabnya itu, dia selalu memulai dengan sholat dua rakaat dulu. Nah, itu Imam Bukhari. Nah, itu ya kira-kira gambar umum tentang kitab Sahih Muslim. Ada lagi pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Kayaknya belum makan ini ya.
Hah? Atau sudah ngantuk semua ini? Yang dipertanyakan udah terjawab, Ustadz. Oh, Iya, baik. betul. Yang lain? Yang lain gimana? Afwan Baik, kalau Ustaz, sudah tidak, ya. Em, kan izin bertanya Ustaz, dari Ya, kitab Imam Muslim ini kan tentunya ada ulama-ulama juga yang mengkritiknya Ustaz. Ah, nah, apakah kritiknya itu terjadi di masa Imam Muslim masih hidup atau udah setelah beliau wafat Ustaz? Lalu bagaimana kalau masih hidup, bagaimana tanggapan beliau Ustaz terkait kritik-kritiknya? ya kebanyakan kritik itu datang belakangan. Karena dulu karya ulama itu tidak cepat tersebar seperti sekarang. Kalau sekarang karya langsung masuk ke jurnal, langsung masuk ke Google Scholar, semua dunia bisa melihat. Kalau dulu tidak begitu. Tersebarnya melalui murid-murid mereka. Maka kritiknya pun biasanya datang setelah mereka meninggal. Banyak itu termasuk pamannya hadis tentang penciptaan alam semesta, penciptaan bumi. Namanya pertama sekali Allah menciptakan tanah. Nah kan itu. Kemudian setelah itu Allah menciptakan gunung. Kemudian setelah itu Allah menciptakan besi. Kemudian Allah setelah menciptakan besi, Allah ciptakan pula api. Setelah itu menciptakan air. Kemudian Allah ciptakan setelah itu air. Kemudian Allah ciptakan manusia. Dan ternyata manusia bisa menaklukkan semua itu. Bisa menaklukkan besi, bisa menaklukkan air, bisa menaklukkan bumi. Nah, jadi ada di antara hadis yang menyebutkan tentang proses penciptaan alam, langit dan bumi yang dikritik oleh para ulama. Nah, oleh dikritik oleh para ulama, sanad yang dicantumkan dalam Sahih Muslim itu ternyata bagi mereka tak sampai pada level sahih, tapi hanya pada level dhaif dan bisa naik menjadi hasan, tapi hasan li ghairihi. Jadi ada status hadis yang hasan li ghairihi dalam kitab Imam Muslim menurut ulama lain. Tapi menurut Imam Muslim tidak begitu. Nah, tadi lupa saya sampaikan, semua hadis yang dicantumkan Imam Muslim di dalam kitab ini itu adalah hadis yang disepakati untuk diterima. Atau hadis yang disepakati sebagai hadis makbul. Beda dengan nanti kitab Abu Daud, apalagi kitab Sunan Ibnu Majah. Dalam kitab mulai dari Abu Daud sampai Sunan Ibnu Majah, itu banyak sekali hadis-hadis yang diperselisihkan. Tapi tidak sepakat untuk menyatakan hadis itu sebagai hadis dhaif, tidak. Cuman diperselisihkan. Sebagai menyatakan dhaif, sebagai menyatakan sahih. Dalam kitab Muslim ini memang ada yang mengkritik. Tapi kritik itu ada yang mengatakan bahwa dalam Sahih Muslim ada hadis yang hasan li ghairihi, tapi walaupun hasan li ghairihi masih berstatus makbul. Sepakat untuk diterima. Cuman dari sisi kualitas sanadnya tidak sampai pada level sahih. Itu juga bentuk kritikan. Dan itu terjadi belakangan. Nah, di antara yang banyak mengkritik itu juga termasuk Imam Daruqutni. Nah, gitu ya. Jadi belakangan yang banyak mengkritik. Belum, kalau barang bagus pasti banyak mengkritiknya. Itu sudah sunatullah. Al-Quran, ya banyak sekali mengkritik. Walaupun kritik itu tak mempan bagi umat Islam. Tapi Al-Quran itu dikritik oleh orang-orang orientalis, itu tujuannya bukan untuk memurtadkan umat Islam, itu bukan tujuan utama. Tapi tujuan mereka mengkritik Al-Quran adalah untuk menghalangi orang-orang non-Muslim masuk ke dalam Islam. Itu tujuan utamanya. Kalau untuk memutarkan orang Islam itu susah. Kecuali orang yang tak mengerti dengan Islam. Atau Islam abangan itu mungkin bisa. Yang bisa disogok dengan supermi, yang bisa disogok dengan uang.
Nah, itu orang-orang yang Islamnya abangan. Tapi orang yang sudah benar-benar mengerti tentang Islam, insya Allah tidak akan bisa disesatkan lagi. Maka tujuan mereka mengkritik Al-Quran, mengkritik Nabi, mengkritik hadis, mengkritik para sahabat. Semua mereka kritik. Tujuannya adalah menghalangi orang-orang kafir masuk ke dalam Islam. Nah, itu tujuan utamanya. Maka kita sebagai thalibul ilmi di bidang hadis ini harus mengerti pula apa kritikan-kritikan mereka dan bagaimana bantahan para ulama untuk menangkis serangan-serangan mereka itu. Nah, itu ya kira-kira. Ada lagi? Izin bertanya sedikit, Ustaz. Ya. Mungkin ini mengenai perbedaan pengambilan hadis antara Imam Muslim dan Imam Bukhari tadi yang Ustaz sampaikan tadi. Kan setidaknya ada dua tadi yang Ustaz sampaikan perbedaannya. Pertama dari sisi Tabaqat Rijal. Yang kedua dari periwayatan Mu'an'an, Ustaz. Nah, tadi kan Ustaz sampaikan bahwa kedua imam ini sama-sama termotivasi oleh gurunya, yang satu orang juga sama gurunya itu Ishaq bin Rahawayh, Ustaz, untuk menuliskan sebuah hadis sahih gitu kan, Ustaz. Nah, jadi pertanyaannya itu, Ustaz, kenapa bisa beda gitu, Ustaz? Seleksi indikator pengambilan hadis dari Imam Muslim dengan Imam Bukhari, Ustaz. Kenapa nggak sama aja pengambilannya, Ustaz? Gitu, Ustaz. Yang mengenai Tabaqat Rijal tadi dengan periwayatan Mu'an'an itu, apakah Imam Muslim itu ada alasan tersendiri gitu, kenapa lebih longgar? Kenapa nggak ngambil aja seperti Imam Bukhari gitu, Ustaz? Yang kalau Tabaqat Rijal tadi itu ambil Tabaqat yang pertama gitu, Ustaz. Tidak perlu ngambil yang kedua. Kemudian yang Mu'an'an tadi juga mengambil kalau ada bukti dari para kritikus hadis gitu, Ustaz. Kenapa tidak samakan saja gitu? Ya, itulah perbedaan ijtihad masing-masing. Jadi kenapa Imam Bukhari mengambil Tabaqat yang pertama? Itulah ijtihad dia. Kenapa Imam Muslim mengambil Tabaqat pertama dan kedua? Itu ijtihad dia. Apa sebab? Karena dia menganggap pada level yang kedua pun itu masih dijamin sebagai yang hadis yang tinggi kualitasnya. Itu perbedaan ijtihad. Nah, tergantung para ulama menilainya lagi, ulama belakangan. Nah, itu kan ijtihad itu. Yang namanya ijtihad, tidak ada yang mutlak benar. Itu ijtihad. Nah, kita, orang belakangan ini, kita kan termasuk muqallid ini. Muqallid kepada Imam Bukhari. Ya kan, rata-rata kita sekarang ini, kalau sudah mengatakan Rawahul Bukhari, udah kita taklid kepada Imam Bukhari. Dan tak mungkin pula kita beristihad sendiri. Apa sebab? Kita bukan para kritikus hadis, bukan para perawi hadis, bukan orang yang rihla mencari hadis, tidak. Karena periode itu sudah terputus, sudah terhenti sejak selesainya kodifikasi hadis. Kalau ada seorang orang memberikan hadis dengan sanad begini-begini, nah itu lebih kepada mencari keberkahan saja. Nah, bukan lagi untuk mempertahankan kredibilitas hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua. Bukan itu lagi. Karena semua sumber hadis itu sudah terkodifikasi. Ada semua dalam kitab-kitab hadis. Lalu ada seorang mengatakan, saya terima dari guru saya, ini. Guru menerima dari ini. Sampai ke Imam Bukhari. Itu kan lebih kepada mencari keberkahan. Karena berbeda. Kalau membaca Al-Quran, nah ini jelas ya, pahalanya setiap huruf 10 pahala. Kan begitu. Keberkahannya bisa kita rasakan. Hadis, membaca hadis sendiri dan membaca hadis di depan guru itu berbeda. Karena sang guru itu akan membimbing. Ketika membaca hadis, hendaklah bersikap seolah-olah Rasulullah ada di hadapan kita. Itu prinsip ulama dulu dalam menyampaikan dan menerima hadis. Seolah-olah langsung Rasul yang ada di situ. Nah, begitu takzimnya mereka dengan hadis. Nah, jadi tidak ada yang berbicara, apalagi saling membantah. Tidak ada. Karena kalau hadis sudah dibacakan, seolah-olah Rasul ada di situ. Nah, itu kan ada keberkahan tersendiri. Itu lagi perawatan sekarang. Kalau dulu sebelum kodifikasi, memang untuk mencari kebenaran hadis itu sendiri. Nah, jadi memang itulah
perbedaan ijtihad antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan setiap imam itu ada perbedaan-perbedaan ijtihad. Contohnya lagi Imam At-Tirmizi. Sebelum masa Imam At-Tirmizi, tidak ada pembagian kualitas hadis itu kepada 3. Yang ada hanya sahih, dhaif. Tapi Imam Tirmizi melihat sebagian hadis yang didhaifkan oleh para ulama masih diamalkan oleh para ulama juga. Seperti Imam Hanbal itu mengamalkan hadis dhaif. Tapi ternyata setelah diteliti Imam Tirmizi, kedhaifannya itu tidak terlalu dhaif. Ada batas-batas tertentu. Setelah diteliti Imam Syafi'i, Imam Tirmizi, ternyata hadis dhaif yang diamalkan Imam Ahmad itu sebetulnya tidak terlalu dhaif, tidak pula memenuhi persyaratan hadis sahih. Maka dia buat pertengahan itu. Itulah hasan. Kenapa? Karena dari periwayatnya memang ada periwayat yang tingkat kerebitannya sedikit ringan. Bukan pula perawi yang ikhtilat, tidak. Bukan perawi yang lemah hafalan, tidak. Cuman dia kuat hafalan tapi tidak selepel dengan perawi yang disebut sebagai hadisnya hadis sahih. Hanya rendah sedikit. Maka diberi nama oleh Tirmizi, ini masih bisa dipakai dan diamalkan para ulama. Dia buatlah klasifikasi pertengahan antara sahih dan dhaif, itulah hasan. Sebetulnya sebelum Tirmizi ada istilah satu lagi, jayyid. Hadisnya jayyid. Tapi kalau ditimang-timang, diteliti, penggunaan istilah jayyid itu, baik oleh Imam Bukhari atau imam yang lain, itu kualitas hadis antara sahih dan hasan. Dia tidak sampai pada level sahih, tapi dia lebih kuat daripada hasan. Itu namanya jayyid. Itu namanya jayyid. Cuman belum nampak kata secara peneliti yang memaparkan secara teoritis apa kriteria jayyid ini. Kalau hasan kan sudah ada kriterianya. Dia tadi di antara perawinya ada perawi yang kedobitannya agak lemah, agak rendah. Nah itu. Sementara jayyid belum ada. Nah, ini sebetulnya bisa menjadi ladang penelitian juga itu. Nah itu ya kira-kira. Ada lagi? Mana? Sudah ngantuk ini? Ngantuk lah Ustaz. Banyak yang ngantuk Baik. nih. Kayaknya Ustadz Abdul Munzir sudah pulang ceramah ini. Enggak Ustaz. Tadi ada pertemuan dikit Ustaz. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Malam besok kita lanjut ya. Biar cepat selesai materi kita. Siapa untuk besok malam? Saya Ustaz, cuman ada ujian dinas besok Ustaz di Kanwil Ustaz. Oh gitu. Ini kalau Iya. pejabat ya begitu. Atau makalah berikutnya siapa lagi? Vera Ustaz. Ya, Pera Siska. Sudah siap makalahnya? Alhamdulillah sudah Ustaz. Sudah, baik. Kita tampilkan besok. Untuk makalah Pak Ei, nah setelah itulah kita diskusikan. Baik, barangkali cukup sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nasruminallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.